Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Bunga. Di video kesempatan kali ini, aku akan membagikan sharing insight lagi. Ini merupakan sharing insight yang kelima. Kita akan membahas tentang apa saja sih yang udah aku dapatkan di minggu kelima pada mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Nah, jadi di pertemuan kelima kemarin di konseling humanistik kita membahas tentang presentasi perbaikan diri klien sebagai fungsi dari faktor-faktor terapeutik atau faktor-faktor umum klien. Nah, faktor klien ini memiliki presentase sebesar 40%, faktor hubungannya memiliki presentase 30%, faktor harapannya memiliki presentase 15%, dan tekniknya itu memiliki 15%. Nah, jadi keempat faktor ini itu saling berhubungan satu sama lainnya. Karena sesi konseling ini itu berusaha untuk mencapai ideal self-nya. Dan pada pertemuan kemarin juga kami membahas tentang mengenai inkongruen atau ketidakselarasan antara persepsi dan kenyataannya. Nah, pada pertemuan kemarin juga kami membahas tentang mengenai peran konselor itu humanistik eksistensialis. Jadi konselor yang kongruen itu harus mampu memahami permasalahan yang konseli hadapi dengan memiliki sikap empati, menerima tanpa syarat, hangat, dan respect. Nah, kemudian yang kedua itu konselor mampu memfasilitasi proses pemaknaan konseli untuk menjadi lebih kongruen dan lebih fokus pada masa sekarang yang ia alami. Nah, di pertemuan kemarin juga kami membahas tentang dimensi psikologis dalam proses konseling. Jadi dimensi psikologis konseling ini adalah sama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan. Konseling memiliki potensi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi psikologis konselor. Jadi, konselor ini harus memiliki keterampilan dasar konseling. Konselor harus memahami strateg dari berbagai macam pendekatan. Dan si konselor juga harus memiliki modalita dan mind skill. Dan konselor juga harus memiliki 3 core condition atau kongruen, empati, dan menerima tanpa syarat. Dan di dimensi konselor ini kita membahas tentang aliansi terapeutik atau konselor memunculkan situasi atau kondisi yang aman dan nyaman kepada si konseli. Nah, selanjutnya pada pertemuan kemarin juga kami membahas tentang pendekatan seperti person center, gestalt, eksistensialis, dan logoterapi. Jadi pada pendekatan person center ini lebih memfokuskan kepada berfokus pada diri sendiri atau penerimaan dan apresiasi kepada yang kita tunjukkan kepada diri kita sendiri. Dan eksistensialis itu lebih berfokus kepada aktualisasi diri atau keberadaan diri. Dan pendekatan Gestalt itu lebih berfokus kepada masa lalu atau permasalahan yang sudah pernah dialami sebelumnya. Dan pendekatan yang terakhir itu logoterapi, itu lebih difokuskan kepada pengalaman hidup dari si konselinya sendiri. Dan di pertemuan kemarin juga Kamera sempat menjelaskan tentang dilesi, distorsi, dan generalisasi.
Jadi distorsi itu adalah dia lebih berfokus pada hal-hal yang penting, dan hal-hal yang dianggap tidak penting itu akan dilupakan. Dan yang kedua itu ada distorsi. Distorsi ini artinya dia lebih mengkaitkan atau lebih menghubungkan hal-hal yang tidak berkaitan atau yang tidak ada kaitannya. Dan yang terakhir itu adalah generalisasi. Jadi artinya dia menyamaratakan semua hal yang dianggap serupa atau trauma. Nah, dari hal-hal tersebut itu merupakan pemaknaan dari identitas diri, dari orang lain, dari relasi, dan dari pengalaman hidup dan dari pengalaman hidup. Nah, serta person center ini mempunyai 5 dan pendekatan person center ini mempunyai 5 respon konselor. Yang pertama itu awareness, yang kedua itu knowledge atau mengakui, dan yang ketiga itu acceptance atau menerima diri sendiri. Yang keempat itu ada appreciate atau membantu mengapresiasi diri sendiri atau pengalaman yang hidupnya yang sudah dialami. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah action atau aksi dari hal tersebut. Oke, jadi ya, itu merupakan sharing insight yang bisa saya bagikan pada pertemuan 5 kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penggunaan kalimat atau kata yang salah, mohon dimaafkan karena ini merupakan proses belajar dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.